Halo sahabat Florata, selamat datang di Florata Wonderful Talk, tempat kita berbagi kisah inspirasi dan perjuangan yang menggerakkan perubahan. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting, yaitu pemberdayaan komunitas tentang kepedulian, keberanian, dan perubahan sosial yang dimulai dari hati. Bersama saya Rolis Kasanova Putra Meliling dari Divisi Pengembangan Bisnis Direktorat Industri dan Kelembagaan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores. Kita akan mendengarkan kisah luar biasa dari seorang perempuan hebat di ujung barat Flores, Labuan Bajo. Beliau adalah Ibu Margareta Subekti atau biasa disapa Oma Bekti. Selamat datang Oma. Dia adalah pengelola komunitas Rumah Pekerti, sebuah komunitas pemberdayaan yang berfokus pada perempuan dan korban kekerasan dalam rumah tangga serta masyarakat disabilitas. Melalui berbagai program nyata di lapangan, mulai dari pemberdayaan ekonomi, pendampingan psikologis, hingga edukasi masyarakat, Oma Bekti telah membuktikan bahwa perubahan sosial tidak harus datang dari hal besar, tapi bisa dimulai dari kepedulian yang tulus dan aksi yang konsisten. Rumah Pekerti telah menjadi ruang aman, rumah kedua, bahkan lentera harapan bagi banyak perempuan di Labuan Bajo. Nah, dalam episode kali ini kita akan menggali lebih dalam apa yang mendorong beliau memulai ini semua, lalu bagaimana tantangan di lapangan, dan tentunya apa harapan dari Rumah Pekerti untuk masa depan perempuan dan masyarakat di Labuan Bajo tentunya. Sahabat Florata, siapkan hati dan pikiran kalian karena ini akan menjadi perbincangan yang penuh makna. Selamat mendengarkan dan kami persilakan Oma Bekti untuk boleh memperkenalkan diri dan menyapa sahabat Florata di sini. Halo, salam sahabat Florata. Hari ini saya Margareta Subekti. Saya biasa dipanggil Oma Bekti. Saya dari Rumah Pekerti. Pekerti telah menjadi ruang aman, rumah kedua, bahkan lentera harapan bagi banyak perempuan di Labuan Bajo. Dalam episode kali ini kita akan menggali lebih dalam apa yang mendorong beliau memulai ini semua, lalu bagaimana tantangan di lapangan dan harapan apa yang dibawa untuk masa depan perempuan dan masyarakat tentunya di Labuan Bajo. Oke, baik sahabat Florata, siapkan hati dan pikiran kita karena ini akan jadi perbincangan yang penuh makna. Selamat mendengarkan. Ya, langsung saja Oma Bekti, kami mulai dengan pertanyaan awal ya. Bagaimana awal mula Rumah Pekerti dan bagaimana ide ini muncul ya? Mungkin dari pengalaman pribadi atau seperti apa memunculkan ide membangun Rumah Pekerti seperti ini? Silakan Oma Bekti. Baik, terima kasih Kak Rulis. Tetapi sebelumnya saya sungguh berapresiasi ya pada BPO PLBF yang memberi kesempatan kepada Oma Bekti untuk berbagi cerita di sore hari ini. Sebetulnya Rumah Pekerti itu terbangun karena pada waktu itu di 2012 itu perempuan itu ada dalam posisi untuk kuota 30% itu ya, iya, untuk di legislatif. Nah, apa yang bisa kita lakukan waktu itu seperti itu? Apa yang bisa dilakukan perempuan untuk up di publik? Pertama itu, terus yang kedua, saya pernah bertemu dengan satu anak dari suku Bajo. Waktu itu di TPI tahun 90 itu saya bertemu dengan anak ini dan itu bisu tuli. Anak itu bisu tuli dan dia selalu pulang balik ke darat, ke tempat dia di kapalnya, itu pulang balik dan berenang dan dia tidak mempunyai sahabat. Saya berpikir bahwa apakah ada banyak anak-anak yang tidak mendapatkan perhatian, terutama anak-anak disabilitas. Kebetulan yang saya temui itu anak tuli, bisu tuli. Nah, di setahun kemudian saya mendengar anak itu meninggal. Nah, kita melihat di proses perjalanan ternyata kita menemukan ada banyak teman-teman perempuan yang bisu tuli di Labuan Bajo, dan sekarang di Rumah Pekerti ada 25 bisu tuli. Ada 25 bisu tuli yang bergabung di dalam komunitas Rumah Pekerti. Luar biasa ini Oma Bekti. Tentu pemberdayaan ini fokusnya kepada perempuan, lalu penyandang disabilitas dan korban KDRT ya. Nah, apa yang menginspirasi Oma Bekti untuk fokus di sini? Ya, karena Oma sungguh sangat percaya bahwa mendidik perempuan itu mendidik generasi. Jadi generasi kita ke depan itu baik karena
di tangan perempuan. Ini bukan berarti bahwa laki-laki tidak berkontribusi, tidak ya, tetapi kita melihat di proses perjalanan itu ternyata hampir 80% anak itu bersama dengan ibunya di rumah, dan bahkan dia ada di dalam kandungan itu bersama dengan ibunya, sehingga pada waktu perempuan itu menjadi terdidik, dia akan mendidik secara baik. Nah, logo rumah pekerti yang R besar panjang itu adalah rahim, tempat di mana itu bersemainya bibit-bibit kebaikan, bibit-bibit kehidupan lebih baik itu ada dalam rahim, dan rumah pekerti itu kita analogikan seperti rahim. Nah, ini menarik sekali ya Oma Bekti ya. Nah, tentu selama proses membangun rumah pekerti atau komunitas rumah pekerti ini banyak tentunya menghadapi tantangan ya atau hambatan. Mungkin bisa Oma Bekti ceritakan kira-kira tantangan atau hambatan apa yang Oma Bekti hadapi selama membangun komunitas rumah pekerti ini? Yang pertama, bahwa bagaimana kita mengedukasi pada teman perempuan untuk berani untuk mengatakan tidak di saat dia mengalami kekerasan, itu menjadi tantangan tersendiri. Kita tahu bahwa di Flores itu kan patriarki ya, budaya patriarki, perempuan diam, perempuan adalah nomor 2 dan sebagainya begitu, sehingga mereka tidak terbiasa untuk menyampaikan hal-hal yang dia tidak sepakat dengan dirinya. Nah, ini menjadi tantangan terberat untuk kita, karena waktu itu kita juga mendapat penolakan dari keluarganya. Makanya pada waktu di rumah pekerti, kita sebetulnya bukan hanya mendidik perempuan itu sendiri, tetapi mengajak kepala keluarganya, anak-anaknya juga ada terlibat dalam itu. Karena menurut kita bahwa edukasi itu bukan hanya pada satu pihak, tetapi harus pada tataran keluarga, ada anak-anak dan juga ada suami. Itulah yang kita harapkan supaya edukasi itu menjadi bisa bermakna gitu ya. Oke, ya tentu selama membangun komunitas rumah pekerti ini ya banyak sekali masyarakat atau komunitas yang terlibat ya. Seperti yang tadi Oma ceritakan bahwa sudah melibatkan komunitas disabilitas dan juga korban kekerasan dalam rumah tangga dan juga pemberdayaan perempuan juga. Nah, mungkin Oma Bekti juga boleh share di sini bagaimana respon masyarakat di sini khususnya di Labuan Bajo dan komunitas yang Oma Bekti ajak untuk terlibat di dalam rumah pekerti. Ya, jadi rumah pekerti itu sebetulnya dari 2012 ya. Itu dulu menjadi tempat teman-teman untuk datang saja. Karena pada awalnya kita namakan sebagai tempat rumah aman bersama. Jadi di rumah pekerti teman-teman perempuan bisa datang dan kadang-kadang hanya untuk menangis saja. Pertama seperti itu karena dia mungkin di rumahnya tidak mendapatkan ruang. Kadang-kadang perempuan perlu mendapatkan apresiasi untuk dirinya itu supaya dia juga bisa mengungkapkan. Dan di rumah pekerti itu seperti itu. Nah, lama-lama mereka sering datang, mereka menyampaikan, oh bisa datang di tempatnya Oma. Jadi di rumah pekerti itu sebetulnya 24 jam Kak. Kita bisa, teman-teman bisa datang di sini, bisa sambil itu. Dan Oma tidak, kalau sekarang berbicara, tetapi kalau bersama dengan teman-teman perempuan, Oma mendengarkan. Dan kita memberikan ruang juga untuk mereka bisa bercerita. Dan juga kegiatan-kegiatan di sini itu bisa untuk mereka di saat mereka tidak berbicara, tetapi dia bisa melakukan dan dia bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam pikirannya tanpa harus berbicara. Jadi di sini bisa untuk mengungkapkan teman-teman yang tidak mempunyai kemampuan berbicara. Komunitas Bisu Tuli itu mereka berbicara melalui mata dan mereka berbicara mendengarkan melalui jari-jarinya. Dia berkomunikasi tidak dengan suara, tetapi dia berkomunikasi dengan jari jemarinya. Dan itu tetangga sekitar sudah sering datang di sini untuk berkomunikasi dengan teman-teman kami. Seperti itu. Jadi kita memberdayakan baik ada di tetangga-tetangga juga dengan teman-teman yang lain. Itu menjadi tempat bersharing bersama. Ya, ini menarik Oma Bekti. Jadi mereka datang ke rumah pekerti tidak hanya untuk bercerita tentang suka duka atau pengalaman-pengalaman yang kurang menyenangkan ya dalam hidup mereka ke Oma Bekti, tetapi di sini juga Oma
Oma mengajarkan mereka untuk berkreasi ya. Tentu mereka bekerja dalam diam dalam keterbatasan mereka. Ya. Nah, pertanyaan lanjutannya adalah bagaimana Oma Bekti memberikan skill atau keterampilan tambahan itu kepada teman-teman disabilitas ini? Apakah dari Oma Bekti sendiri atau menghadirkan teman-teman mentor yang lain untuk membantu mereka? Tentu saja Oma tidak mampu ya untuk melakukan itu, tetapi bersyukur karena Oma Bekti itu bisa berjejaring. Salah satunya dengan BPOP LBF ya. Ada beberapa program yang dilakukan oleh BPOP LBF yang teman-teman rumah pekerti itu bisa mengikutinya. Misalnya ada waktu itu Akademi Floratama Akademi ya. Terus ada banyak program-program yang dibuat oleh rumah pekerti, dibuat oleh BPOP LBF yang bisa diikuti oleh rumah pekerti. Misalnya ada pameran-pameran yang itu bisa menampilkan hasil produk-produk dari teman-teman rumah pekerti dan mereka juga bisa menyampaikan pada publik sendiri. Teman-teman komunitas waktu itu kalau tidak salah di kegiatan yang di Kampung Ujung. Itu kegiatan apa Pak Rulis ya? Teras Ekraf. Ya, Teras Iya, Ekraf. betul sekali. Itu teman-teman rumah pekerti juga pameran di sana. Dan itu teman-teman komunitas Bisutuli yang menyampaikan sendiri loh. Ini produk kami dibantu oleh BOP LBF gitu. Mereka membuat flashmat yang anyaman itu Kak. Yes. Ya, dan kita juga diundangkan, dihadirkan oleh tenaga expert untuk melatih mereka. Bahkan mereka juga dilatih bagaimana untuk membuat rancangan untuk usahanya mereka. Nah, program-program inilah yang meningkatkan skill bagi mereka. Karena rumah pekerti berharap bahwa teman-teman disabilitas itu dihargai orang itu bukan karena ketidakmampuan mereka. Jadi mereka dihargai karena kualitas mereka. Jadi bukan karena dikasihani ya, bukan dikasihani karena mereka disabilitas, tetapi mereka mempunyai keterampilan yang salah satunya kita jejaringkan dengan BPOP LBF yang selalu menyediakan program-program bersama dengan teman-teman kami. Tetapi kita juga dapat support dari pemerintah Manggarai Barat tentu saja dan juga dari NGO atau swasta yang ada di Manggarai Barat. Oke, luar biasa ya Oma ya. Nah, ini bicara tentang program ini. Kira-kira dari sekian banyak program, kan ada program dari BPO LBF, tadi juga ada dari NGO, ada dari pemerintah daerah, ada dari swasta. Kira-kira ini program apa yang paling berdampak untuk komunitas rumah pekerti? Oma menamakan edu aksi. Jadi ada edukasi dan ada aksi, gitu ya. Karena pada waktu kita hanya mengedukasi saja, tetapi tidak ada aksi itu menjadi kurang sepadan gitu, sehingga kita selalu menjejaringkan teman-teman itu untuk ada edukasinya, tetapi juga kita harus melakukan, gitu Kak. Ya, itu. Oke, jadi ada edukasi, ada aksi ya. Ya, terus selain itu kita juga yang paling utama itu melakukan terus-menerus apa yang sudah dilatihkan, sehingga mereka mempunyai produk-produk yang memang layak terbang, Kak. Layak terbang. Sehingga karena kita merasa bahwa teman-teman yang mengalami korban KDRT itu salah satunya itu adalah faktor ekonomi. Nah, pada waktu mereka tidak mempunyai ekonomi yang baik, dia tidak mempunyai posisi tawar, dia tidak mempunyai bargaining position pada keluarganya maupun pada publik. Nah, sehingga program-program peningkatan kapasitas, peningkatan skill bagi mereka itu adalah yang utama. Terima kasih ya BPOP LBF yang memberikan Tidak saja BPO LBF, tentunya dari pemerintah daerah, dari NGO, dari swasta juga ya. Oke, baik. Oma, belum lama ini Oma Bekti menerima penghargaan Liputan 6 Award 2025 ya. Ini ada di sini nih ya. Oke, untuk kategori pemberdayaan masyarakat. Nah, bagaimana Oma Bekti memaknai ini secara pribadi dan tentunya bagi seluruh insan rumah pekerti? Secara pribadi Oma ini tanggung jawab dan apa yang sudah kita lakukan itu harus kita lakukan terus-menerus. Ya, jadi kita pencapaian yang diberikan oleh SCTV Liputan 6 Award itu merupakan tanggung jawab.
kita sangat berterima kasih sekali liputan SCTV, liputan 6 ya, liputan 6 SCTV memberikan apresiasi, dan kemarin itu kaget Oma karena tidak menyangka juga ya, karena selama ini sebetulnya Oma itu tidak publikasi, tetapi dari rekam jejak yang dilakukan oleh SCTV sehingga bisa menemukan Oma. Nah, bagi Rumah Pekerti sendiri tentu saja ini merupakan kebanggaan untuk teman-teman, dan anugerah ini bukan untuk Oma tetapi untuk teman-teman komunitas Rumah Pekerti dan juga KSU Sampah Komodo, juga teman-teman dari komunitas Bisu Tuli. Ini milik mereka. Ya. Kan ini mendapat penghargaan, ini kan tidak sekedar penghargaan ya Oma ya, tentu ada komitmen lanjutan di Rumah Pekerti ini. Nah, komitmennya apa ini setelah mendapat penghargaan dari SCT Award liputan 6 ya, liputan 6 SCT Award 2025 ini, mungkin ada komitmen lanjutan dari Rumah Pekerti bersama komunitas. Ya. Pertama, bahwa kita melakukan sesuatu itu harus terus-menerus, tidak berhenti dari sini. Ini memang suatu apresiasi dan kebanggaan untuk kita, tetapi kita tidak cukup hanya untuk berbangga saja, tetapi kita harus melakukan terus-menerus, dan kebaikan ini harus dibagikan untuk banyak orang. Kalau kita diberkati, kita juga harus menjadi berkat untuk bagi banyak orang. Wow, menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, luar biasa sekali ya Oma Bekti ya. Ini Rumah Pekerti kan membangun jejaring seperti yang tadi dijelaskan oleh Oma Bekti, membangun jejaring dengan BPOLBF, dengan NGO, dengan ini pihak swasta, dengan Pemkab, dengan pemerintah provinsi bahkan ya. Nah, bagaimana Oma Bekti membangun strategi membangun jejaring itu seperti apa sehingga program-program ini bisa didapatkan oleh Rumah Pekerti dan bisa berdampak baik untuk komunitas ini? Ya. Oma biasa mengajak untuk tim dari Rumah Pekerti, misalnya kita berkunjung ke BPOPLBF begitu, terus kita juga ke dinas-dinas, ke NGO gitu, kita perkenalkan teman-teman itu. Bahkan kalau misalnya kita membangun jejaring dengan BPOPLBF itu sejak dari Ibu Sana ya, Ibu Sana pernah berkunjung ke Rumah Pekerti. Setelah itu Bapak Frans Teguh, beliau juga sudah pernah berkunjung di sini. Terus pada waktu itu saya juga mengajak teman-teman itu berkunjung ke BOPLBF, terus kita ajak juga ke dinas-dinas. Nah, supaya teman-teman itu dikenal baik dari lembaga swasta, pemerintah, juga dengan NGO. Nah, inilah yang kita bangunkan gitu. Ya. Oke, dan ini adalah salah satu kunci sukses untuk keberlanjutan Rumah Pekerti ya. Betul, ya. Ya, jadi seperti yang tadi disampaikan, ya tentu harus integritas, komitmen, lalu continue, dan juga jangan pantang menyerah ya. Iya, itu yang paling utama ya. Oke. Ya. Dan Oma Bekti untuk generasi muda ini khususnya kaum perempuan di Labuan Bajo, kira-kira ada pesan apa ini untuk kaum perempuan dan kaum disabilitas di Labuan Bajo? Apa yang Oma Bekti sampaikan untuk mereka? Harapan kita bahwa teman-teman disabilitas itu kita juga. Mereka mempunyai hak untuk mendapatkan layanan yang baik, layanan baik. Mereka juga berhak untuk mendapatkan akses kesehatan, akses pendidikan, akses pekerjaan. Nah, tugas kita itu bagaimana mengkualitaskan mereka. Dan kepada generasi muda tentu saja bahwa kehidupan ke depan itu adalah milik generasi muda, sehingga belajar dan terus belajar itu menjadi kunci untuk kita bisa meraih hal-hal kebaikan ke depan. Karena seperti Oma itu selalu belajar. Saat ini saya belajar dari Kak Rulis ya. Sama-sama saya juga belajar dari Oma Bekti. Iya. Nah, Oma Bekti tentu punya banyak harapannya, rencana-rencana jangka panjang. Nah, kira-kira ini Rumah Pekerti harapannya apa ini ke depan ini Oma Bekti, dan kemana arahnya? Apakah memperluas cakupan untuk melahirkan atau ada melahirkan inisiatif baru ya di Rumah Pekerti ini, atau seperti apa? Mungkin bisa disampaikan di sini. Ya, yang paling utama adalah regenerasi, karena Oma menjadi tua itu pasti. Yes. Ya, menjadi tua itu pasti, tetapi komunitas Rumah Pekerti dan misi-misinya itu harus tetap berjalan. Sehingga kita bersama dengan orang muda sekarang, bersama dengan orang muda membangun
rumah pekerti ini menjadi kekinian. Jadi pada waktu itu kita bersama dengan orang-orang tua yang gagap teknologi, tetapi kita sekarang merangkul orang-orang muda supaya mereka lebih bisa publikasi seperti itu, lebih dikenal, bisa melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan saat ini. Ya. Jadi berkolaborasi dengan lintas generasi Betul, untuk keberlanjutan rumah pekerti dan juga tentunya dengan stakeholder berbagai pihak untuk berkolaborasi bersama dalam mengembangkan program-program pemberdayaan komunitas. Ya, baik sahabat Florata, itu tadi podcast saya dengan Oma Bekti. Terima kasih sekali lagi ya Oma Bekti, luar biasa. Sama-sama. Ya, dari perbincangan tadi kita belajar bahwa kepedulian bukan sekedar niat baik, tetapi terkadang itu adalah sebuah keberanian untuk hadir, untuk mendengar, dan untuk bergerak bersama mereka yang selama ini tidak bersuara. Ibu Margareta Subakti telah menunjukkan kepada kita semua bahwa perubahan itu mungkin, bahkan dari ruang yang kecil dan sunyi, selama ada hati yang bersedia menyala dan tangan yang mau digenggam. Melalui komunitas rumah pekerti, kita disadarkan bahwa pemberdayaan perempuan, perlindungan terhadap korban KDRT, dan penguatan kelompok disabilitas adalah kerja kemanusiaan yang tidak pernah sia-sia. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Margareta Subakti atau biasa disapa Oma Bekti atas cerita dan inspirasinya, dan terima kasih juga untuk kamu semua yang mendengarkan sampai akhir pada episode kali ini. Semoga dari episode ini kita tidak hanya terinspirasi tapi juga tergerak untuk menjadi bagian dari perubahan itu sendiri, karena siapapun kita, dimanapun kita berada, selalu ada ruang untuk peduli. Saya Rolis Casanova, pamit undur diri dari Florata Wonderful Talk untuk edisi kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan kisah-kisah yang luar biasa dan menarik tentunya dari Labuan Bajo. Tetap jaga hati, jaga empati, dan terus menyalakan harapan. Salam. Selamat sore. Ya, terima kasih.